Shalom sahabat inspirasi yang dikasihi Tuhan. Senang kita bisa bertemu kembali dalam inspirasi hari ini. Saya mengajak kita semua untuk merenungkan sabda Tuhan di dalam kitab 1 Tesalonika 1 ayat 2 dan 1 Tesalonika 2 ayat 19 dan 20. Demikian firman Tuhan. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya kalau bukan kamu? Sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Sebagai orang tua, pengharapan dan sukacita kita dalam keluarga adalah melihat anak-anak kita diberkati oleh Tuhan. Hidup mereka dapat dibimbing dan dibina menjadi anak-anak Tuhan yang dapat diajar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mereka tumbuh besar, ceria dan sukacita dalam kehidupannya. Mereka menjadi anak penurut, bisa jadi teladan dalam kehidupannya, dan menjadi saksi bagi orang lain dalam hidupnya. Saya percaya itu adalah harapan dari para orang tua yang mengasihi anak-anaknya. Itu semua akan kita dapat dari perjalanan kehidupan orang tua yang mau peduli terhadap tumbuh kembang anak kita. Maka kita sebagai orang tua seharusnya juga membawa dalam doa dan ucapan syukur atas anak yang dipercayakan Tuhan pada kita. Dalam surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika ini memiliki tujuan khusus. Surat ini ditulis untuk memberi dorongan dan keteguhan kepada jemaat-jemaat yang ada di tempat itu. Dalam perjalanan pengabaran Injil yang dilakukan oleh Rasul Paulus di Tesalonika, beliau ditemani oleh kawan sekerja Allah. Di antaranya ada Silwanus dan Timotius. Silwanus atau dalam bahasa Inggris disebut Silas adalah orang Kristen pada abad pertama Masehi, adalah seorang pemimpin jemaat di Tesalonika. Beliau merupakan hamba Allah yang teguh dan penuh urapan. Sedangkan Timotius adalah murid kesayangan Rasul Paulus, hingga sudah seperti anaknya sendiri. Timotius tinggal di Efesus untuk mengembalakan jemaatnya dan wafat sebagai martir. Sebagai pemimpin jemaat di Tesalonika, ada tindakan yang dilakukan mereka, di antaranya mereka mengucap syukur dan dengan tekun mendoakan jemaat Tesalonika kepada Tuhan di ayat 2. Juga mereka mengingatkan pekerjaan iman dalam usaha kasih dan ketekunan dari jemaat yang dilayani, sehingga jemaat Tesalonika tetap ada keteguhan dan pertumbuhan di dalam iman mereka di ayat yang ketiga. Mereka juga mengajar dengan cara menyampaikan kebenaran Injil dengan kekuatan Roh Kudus, ada di ayat yang kelima. Adapun buah pemberitaan pelayanan yang dilakukan mereka terhadap jemaat di Tesalonika akan terlihat dari pertumbuhan iman jemaat di sana. Jemaat Tesalonika ada perubahan secara signifikan. Di antara jemaat Tesalonika mengalami pertumbuhan iman. Mereka menjadi penurut pada ajaran firman Tuhan yang diajarkan pada mereka. Mereka dengan sukacita menerima firman Tuhan sebagai pelita dalam kehidupannya. Ada di ayat yang ke-6. Adapun di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-105 mengatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Juga jemaat Tesalonika bisa menjadi jemaat teladan bagi jemaat yang ada di kota lain, di Makedonia dan di Akaya, ada di ayat yang ke-7. Juga jemaat Tesalonika menjadi jemaat yang bersaksi dalam hidupnya, ada di ayat yang ke-8.
Maka pesan firman Tuhan pada saat ini mengingatkan pada kita sebagai kawan sekerja Allah untuk selalu memohon pertolongan Tuhan, agar kita mendoakan dan memperhatikan jemaat Tuhan yang dipercayakan pada kita untuk menghasilkan pertumbuhan iman mereka, sehingga mereka menjadi jemaat yang PTS, yaitu jemaat yang penurut akan firman Tuhan, jemaat yang menjadi teladan bagi orang lain, dan mereka menjadi jemaat yang bersaksi untuk memenangkan banyak jiwa. Inilah rancangan Allah bagi gerejanya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan pada kami semua untuk kami menunaikan tugas pelayanan yang Kau beri, agar kami memperhatikan jemaat Tuhan untuk bertumbuh semakin mengenal akan kasih-Mu dalam hidup mereka. Mampukan kami Roh Kudus dalam menjalankan tugas pelayanan ini. Jadilah kehendak-Mu. Amin. Tuhan Yesus memberkati.